Gimana Profit AI? Oke, kita langsung aja ya, kita bahas satu perasaan yang kayaknya frustrasi banget dan familiar buat banyak trader. Anda ngerasa udah ngikutin semua aturan, udah analisis macam-macam, tapi kok rasanya pasar itu mainin permainan yang beda banget. Kayak ada aturan main lain yang nggak pernah dikasih tahu ke kita. Nah, ini nih. Pernah kan ngalamin kayak gini? Udah yakin banget, stop loss-nya kesentuh, terus harga langsung terbang ke arah yang kita mau. Itu bukan cuma sial atau kebetulan loh. Ada mekanismenya yang dirancang sama pemain-pemain paling besar di pasar. Di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar habis aturan main dari permainan tersembunyi ini. Jadi pastiin deh, klik tombol subscribe sekarang juga, biar nggak ketinggalan kalau kita ngebahas rahasia-rahasia pasar kayak gini lagi. Oke, ayo kita mulai investigasinya. Di bagian pertama ini, kita bakal kupas tuntas kenapa pendekatan standar yang diajarin di buku-buku atau seminar-seminar itu malah sering jadi jebakan yang bikin kita rugi terus-terusan. Coba lihat perbedaannya. Di satu sisi ada kita, para trader retail. Modal kita kalau digabungin semuanya itu ibarat ribuan sungai kecil aja. Nah, di sisi lain ada institusi. Mereka itu gelombang tsunami. Perbedaannya itu bukan cuma soal ukuran modal ya, tapi cara mainnya. Mereka itu bukan cuma baca peta pasar, mereka yang gambar petanya. Poin paling krusialnya tuh di sini. Indikator teknikal yang biasa kita pakai kayak RSI, MACD, dan kawan-kawannya, itu cuma bisa nunjukin jejak dari apa yang udah terjadi. Mereka sama sekali nggak bisa ngasih tahu kita apa niat para pemain besar. Jadi kalau kita ngandelin indikator-indikator ini doang, itu sama aja kayak nyetir mobil F1 tapi cuma lihat kaca spion. Kita pasti selalu telat buat bereaksi. Nah, pertanyaan ini kunci dari semua masalah kita. Jawabannya sebenarnya simpel banget. Karena kita semua bisa ditebak. Dan prediktibilitas kita itu jadi keuntungan buat mereka. Ada pemain di level lain yang sengaja manfaatin pola pikir kita yang seragam ini. Yuk kita kenalan sama mereka. Sekarang, selamat datang di ruang mesinnya pasar global. Di sini, kita udah nggak ngomongin keputusan 1-2 orang lagi. Kita ngomongin entitas raksasa yang bisa gerakin modal triliunan dolar. Coba renungin dulu angka ini. 7,5 triliun dolar. Dan itu setiap hari. Gila kan? Angka segede ini tuh bukti nyata kalau institusi itu bukan sekedar ombak di lautan, bukan. Mereka lah lautannya. Mereka nggak ngikutin tren, tapi mereka lah yang menciptakan arus yang akhirnya kita sebut sebagai tren. Dan yang menarik di sini adalah peran mereka yang beda-beda. Bank Tier 1 itu ibarat bandarnya yang nyediain likuiditas. Hedge fund itu pemburunya, spekulan yang supra agresif. Terus ada manajer aset, mereka penjaganya, yang mainnya buat hedging jaga panjang. Misinya beda-beda, tapi mereka semua butuh satu hal yang sama persis buat bisa gerak. Mereka itu nggak sesimpel kita yang cuma klik buy atau sell. Selama ini kita fokus di satu papan catur, sementara mereka main catur 3 dimensi pakai instrumen-instrumen kompleks kayak FX swaps buat ngatur dana mereka. Ini jelas bukan pertarungan yang seimbang kan? Oke, kita udah kenalan sama para pemainnya. Sekarang kita pelajari senjata utama mereka. Ini inti dari semuanya. Satu konsep aja, yang kalau Anda paham, bakal mengubah cara Anda ngelihat setiap candle di grafik buat selamanya. Coba dibayangin, institusi itu kayak paus raksasa yang butuh makan jutaan ikan kecil biar kenyang. Mereka nggak bisa asal gerak, mereka harus cari di mana ikan-ikan itu ngumpul. Nah, zona likuiditas inilah tempat ngumpulnya order-order kita. Ibarat candy madu yang mereka incar buat ngisi posisi raksasa mereka. Nah, ini perubahan pola pikir yang wajib Anda terima. Harga itu naik bukan karena ada pola double bottom yang cantik. Harga itu naik karena ada institusi yang baru aja nyedot semua order jual di level itu pakai order beli raksasa mereka. Pola yang kita lihat itu cuma jejak kakinya aja, jejak dari pertarungan para raksasa. Dan ini tuh buku panduan mereka. Anggap aja kayak rencana perampokan yang super cermat. Fase manipulasi yang sering kita sebut stop hunt itu bukan kecelakaan. Itu adalah pengalihan yang sengaja mereka ciptakan buat ngumpulin likuiditas sebelum mereka memulai pergerakan harga yang sebenarnya. Jadi pertanyaan besarnya sekarang, terus gimana caranya kita bisa selamat atau bahkan untung dari drama ini? Jawabannya simpel, berhenti coba-coba ngelawan paus. Sebaliknya, belajar baca jejak air yang mereka tinggalin, terus ikutin arusnya. Nah, di bagian ini kita bakal bahas caranya. Ini kabar baiknya. Anda nggak perlu jadi mereka buat bisa berhasil. Tujuan kita itu bukan buat niru kekuatan mereka, tapi buat mengadopsi kecerdasan dan cara berpikir mereka. Kita harus berhenti jadi ikan kecil yang cuma jadi mangsa dan mulai berpikir kayak nelayan yang pinter.
Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, coba deh angkat pandangan Anda dari grafik 5 menit dan coba pahami gambaran makroekonomi yang lebih besar. Kedua, perlakukan trading itu kayak seorang sniper, jangan kayak penembak senapan mesin. Tunggu momen yang paling sempurna. Dan yang paling penting, tentukan di mana Anda salah sebelum Anda masuk ke posisi. Inilah yang ngebedain profesional sama amatir. Profesional itu punya rencana bisnis buat setiap trade. Kalau amatir, cuma punya harapan. Tesis Anda itu adalah rencana bisnis Anda. Coba tanya ke diri sendiri, kenapa saya mau masuk posisi ini, apa yang harus terjadi biar saya benar, dan di titik mana ide saya ini terbukti salah. Tanpa jawaban itu, Anda itu cuma lagi berjudi. Perbandingan ini ngerangkum semua pergeseran fundamental yang harus terjadi di dalam pikiran kita. Pilihan ada di tangan Anda. Anda mau jadi penumpang yang panik setiap kali ada turbulensi, atau Anda mau jadi pilot yang paham semua instrumennya, tahu tujuannya, dan udah ngerencanain rute jauh sebelum pesawatnya lepas landas? Pada akhirnya, semuanya itu balik lagi ke satu kebenaran yang paling mendasar. Teknologi dan kecepatan emang penting, tapi pemahaman yang dalam tentang mengapa uang itu bergerak, itu adalah keunggulan sejati yang nggak akan pernah lekang oleh waktu. Saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Pilihan untuk beralih, dari yang tadinya cuma lihat pola menjadi paham kekuatan di baliknya, itu ada di tangan Anda sepenuhnya. Dan jawaban Anda atas pertanyaan ini bakal menentukan masa depan trading Anda.